sudah ada Pak Gali atau Pak Aan? Pak Aan ya. Pak Aan, silahkan Pak Aan. Pak Aan, silahkan dipersilahkan. Baik, diganti saja oleh Pak Eko Wiono untuk berdoa. Dipersilakan Pak Eko Wiono karena waktu kita sudah lewat 24 menit. Iya, baik, sebentar, Bu. Ini luar biasa. Berdoa ya, Bu ya. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini hingga menjelang siang nanti, kita bersama-sama berdoa ya, mohon pada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa dilancarkan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma asbah bi min nikmatin fa minka wahdaka la syarikal lakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Terima kasih sudah dipimpin doa. Selanjutnya, speaking Salam PPG Indonesia akan dipimpin oleh Pak Ansyar dan SD King selanjutnya oleh Bu Yulia. Untuk Pak Ansyar dan Bu Yulia, tolong dipersiapkan ya. Anda dipersilahkan salam PPG Indonesianya. Mohon maaf tadi sinyal saya hilang, Bu Nuraini. Iya, Bapak. Terima kasih Bu Nur Aini dan mohon izin yang saya hormati Bapak Muhammad Sofyan, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di sini. Marilah kita sama-sama Kok hilang lagi suaranya? Yang bertugas pada hari ini. senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga. Pak Ansyar, untuk Iya Pak. Putus-putus. Jadi saya ulang ya. oleh Bu Triwahyu ya Pak, nggak apa-apa ya Pak Ansyar. Iya, iya, silakan, silakan. Widayati, sepertinya sinyalnya baik ya. Dipersilakan Bu Triwahyu. Baik Ibu, Bapak Ibu semuanya, saya mulai salam PPG Indonesia ya. Semuanya siap pagi ini? Siap. Ya. Oke, sebentar Bu Triwahyu, sebelum memulai dicek dulu teman-temannya. Ada Bu Asri itu hanya backgroundnya saja, kemudian Oh ya, Pak baik Pak. Kamal hanya backgroundnya saja. Kemudian ada beberapa orang yang izin, Pak An katanya beliau sedang mau check up, medical check up. Kemudian ada juga Bu Elma ya, Bu Elma. Sofian, mohon Karena maaf ada saya sudah pelatihan di katanya. Zoom. Iya.
Oh, sudah di Zoom. Saya Oke, sudah di baik, Zoom, baik. Pak. Oke, Tapi baik. kayaknya nanti harus bolak-balik ke ini ngurusin acara juga. Oke, tidak apa-apa. Ini pertemuan kita direkam, jadi nanti silahkan disimak ketika sudah luang waktunya ya. Silakan Bu Tri Wahyu Hidayati. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Untuk Bu Indriani, mohon maaf belum terlihat wajahnya. Sebentar, ini Bu Indriani yang persiapan lahirankah atau Bu Oh, Indriani yang tidak ada alasan, yang tidak ada kepentingan ya? Karena ada dua apa ya yang Bu lagi Indriani. lahiran? Oh iya. Bukan yang lagi lahiran sebenarnya. Ini Bu Indri yang tidak ada kendala sepertinya ya Bu Indri ya. Halo? Oke, Bu Rina Ya. Dwi Rezeki sudah tampil, sudah cantik sekali di pagi ini. Terima kasih sudah mengaktifkan kameranya. Kalau Bu Asri itu tidak ada izin ke saya sama sekali ya. Oke, silakan. Oh, Baik. Asri tidak. Oke, silakan dimulai Bu Baik, Tri. kita mulai Bapak Ibu. Izin ya Pak Sofian. Salam PPG Indonesia. Sama Bu Indonesia. Kemudian, Ya. senyum. Ulangi, maaf Oke. Bapak Ibu, ulangi. Salam PPG Indonesia. Senyum. Sapa. Sapa. Salam. Salam. Maaf Pak, saya salah. Aduh, Ulangin Bapak. Iya Bapak Ibu, maaf. gimana nih? Ini guru-guru Salam SMA dulu. nih. Salam dulu Bu Saya Tri. awalnya pamur. Iya Bu, maaf. Nggak konsen. Ya, ulangin Bapak Ibu, maaf. Oke. Ya, dimulai ya Bapak Ibu. Salam PPG Indonesia. Senyum. Salam. Sapa. Semangat. Sukses, surga. Surga. Yang Salah, memandu Pak. juga ternyata tidak hafal ya. Luar biasa. Biasanya Sekali apa, lagi. Pak? Sekali lagi Putri Ya, Wahyu. Pak. Sekali lagi silakan. Ini membawa nama baik sekolah loh ini ya. Jadi Iya, Pak, terlihat maaf, sekali nih. Putri dari sekolah mana Putri? Habis ini Dari saya absen SMA sama Kartika, Pak. Kartika. Oke, saya samperin ke sekolahnya nanti ya. Jangan, Oke, Pak, jangan silakan samperin. Putri Wahyu Hidayati. Silakan Ibu. Ya, baik. Kita ulangin ya Bapak Ibu semuanya. Salam PPG Indonesia. Senyum. Senyum. Salam. Salam. Sapa. Sapa. Semangat. Semangat. Sukses. Sukses. Surga. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya Oke. Pak Sofian. Terima kasih banyak Putri Wahyu. Saya tidak jadi ke SMA Kartika ya. Ya. Oke, berikutnya siapa yang akan memandu ice breaking kita pada hari ini? Silakan. Ibu Yulia. Ibu Ya, Yulia. mohon izin Oke. saya Pak. Silakan Bu Yulia. Ya. Bu Yulia ini mewakili SMA mana Bu Yulia? SMA 47 Jakarta Pak. Oke, harus benar-benar bagus ya. Kalau nggak bagus nanti saya ke sekolahnya khusus untuk melatih speaking. Silakan Bu Yulia. Silakan. Udah dulu ya Pak. Senam dikit. Apa sudah terlihat di layar? Bapak Ibu enggak? Sudah Bu, sudah Bu. Bu Sudah Yulia. terlihat, Sudah sudah Ibu. Sudah Ibu. Bentar ya, Kalau Pak. kalau dibuat full screen akan lebih bagus sekali sepertinya Bu Yulia. Iya. Ya. Ini, tunggu Pak. Ini full screen Pak. Apa dulu?
Oke, berarti teman-temannya disuruh berdiri semuanya Iya, dong, semua Bu berdiri. Yuli. Ya, oke, berdiri, berdiri, Semuanya. berdiri. Maaf, izin sebentar ya Pak. Pindah ruangan sebentar. Oke, silakan, silakan, Pak Ridwan. Pokemon api komandan, ada Pokemon rumput bakso. Pokemon di mana kamu mencari monyet kamu? Pokemon di mana kamu mau kamu jadi milikku? Pokemon di mana kamu mencari monyet kamu? Pokemon di mana kamu mau kamu jadi milikku? Ayo semuanya joget ya. Ada Pokemon listrik, Pikachu. Ada Pokemon air, Squirtle. Ada Pokemon api, Commander. Ada Pokemon rumput bakso. Pokemon di mana kamu mencari monyet kamu? Pokemon di mana kamu mau kamu jadi milikku? Pokemon di mana kamu mencari monyet kamu? Pokemon di mana kamu mau kamu jadi milikku? Ya, ya Pak itu Pak. Oke, baik. Silakan bisa di stop share screen-nya, Bu. Oke. Oke. Oke, terima kasih banyak, luar biasa ya. Jadi mungkin ini akan sangat menarik kalau ice breaking ini kita lakukan di pelatihan offline ya, Bu Rina, Bu Elma, Bu Seva, Pak Galih. Ketika disuruh joget, Pak Galih langsung hilang. Nah, jadi tidak ada di kameranya. Oke, baik Bapak dan Ibu guru semua, terima kasih banyak ya sekali lagi Bapak dan Ibu guru yang sudah bertugas di hari ini ya. Bu Indriani belum terlihat juga orangnya, Pak Galih juga sedang sibuk sepertinya ya. Oke, baiklah kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Yang saya banggakan, hormati, dan juga mudah-mudahan pada hari Jumat ini ya, hari Jumat itu kan identik dengan hari terakhir bekerja dan besok sudah weekend ya, mudah-mudahan semuanya berbahagia. Tapi kalau melihat dari wajah-wajahnya yang tidak sabar sepertinya ingin segera liburan, Neng Aini, sekarang berubah namanya jadi Neng Aini ya, Bu Nur Aini ya. Ada Oke dua ya. Pak, pakai handphone. Oh, pakai handphone, luar Iya, biasa. ada laptop, ada untuk handphone untuk suara Pak, membantu suara. Oke, luar Ya. biasa ya, totalitas Oke. sekali ya untuk mengikuti pelatihan dan semoga Bapak dan Ibu guru semua yang lain juga akan bisa seperti Ibu Sekretaris ya, komitmen beliau di awal itu luar biasa. Oke, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, di hari ini ada beberapa agenda yang akan kita lakukan. Oke, Bu Heni juga sudah mulai memegang kepala, itu pertanda bahwasanya tugasnya sudah mulai membuat pusing sedikit. Mudah-mudahan pusingnya tidak banyak-banyak ya. Oke, agenda pertama kita tentunya nanti saya akan meminta ya, saya akan meminta ada 3 atau 4
para peserta pelatihan yang akan melakukan unjuk kerjanya ya, yang akan memberikan paparan apa yang sudah dibuat kaitannya dengan perangkat pembelajaran inovatif ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, agenda berikutnya nanti kita akan membahas tentang penugasan-penugasan ya. Yang menarik Bapak dan Ibu guru semua, di hari pertama jejak digitalnya itu luar biasa sampai 30 sekian ya. Hari kedua mulai menurun menjadi berapa ya? 20-an sekian ya. Kemudian yang berikutnya hari ketiga juga baru 20-an juga yang sudah ini ya meninggalkan jejak digitalnya. Kemudian di LK juga trennya seperti itu ya. Untuk LK pertama, sepertinya Bapak dan Ibu guru sudah sangat ini ya, sudah sangat gampang untuk menyelesaikan LK-nya dan sudah mengumpulkan LK dengan baik. Sementara LK yang kedua itu kemarin yang agak ini ya, banyak dramanya ya. Ada yang tidak bisa mengumpulkan ya, kemudian ada yang filenya terlalu besar. Padahal kemarin saya sudah berikan opsi ya kepada Bapak dan Ibu guru semua bahwasanya kalau misalnya di dalam LMS yang ini ya, yang ada Bapak dan Ibu guru itu ukuran file maksimalnya hanya 2 MB, maka silahkan dibuat di dalam file Google Drive saja. Jadi nanti tinggal saya yang akan mendownload langsung ya pengerjaannya di Google Drive. Silakan hanya mencantumkan link saja, ya, link Google Drive. Kemudian itu yang nanti akan saya buka dan tentunya akan saya download kemudian berikan penilaian. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, itu agenda kedua kita. Kemudian agenda ketiga kita akan membahas tentang mata kuliah ketiga pada PPG dalam jabatan. Apa mata kuliah ketiga kita di PPG dalam jabatan Bapak Ibu? Masih ingat? Mata kuliah ketiga PPG dalam jabatan? Apa Bu Bu Rimah, apa Ibu? Perangkat pembelajaran ya Pak. Itu Atau mata praktek. Iya, Praktek Pak, praktek Ya, pembelajaran. oke. Mohon maaf Pak. Oke, baik. Nanti kita akan membahas tentang mata kuliah ketiga pada PPG dalam jabatan, yaitu praktik pembelajaran. Ya, oke. Jadi bukan perangkat pembelajaran. Kalau pengembangan perangkat pembelajaran inovatif itu di mata kuliah yang kedua, ya, atau mata diklat yang kedua yang sudah tuntas dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke. Kemudian berikutnya nanti sesi terakhir kita saya akan meminta Bapak dan Ibu guru untuk masuk ke dalam kelompok masing-masing. Saya akan berikan waktu antara 20 sampai 30 menit untuk melakukan persiapan ya. Persiapan untuk trial praktik mengajar ya. Jadi masing-masing nanti akan membuat skenario pembelajaran ya di dalam satu kelompok. Oke, 20 sampai 30 menit dan di hari Senin nanti ketika hari terakhir pelatihan, maka kita akan ada evaluasi dan berikutnya juga nanti akan ada praktik mengajar dari masing-masing kelompok Bapak dan Ibu guru semua. Cukup jelas Bapak dan Ibu guru? Jelas? Jelas ya? Insya Allah jelas. Oke, baik. Dan hari ini saya agak ini ya, jadi karena banyak sekali yang sedang ada lomba di sekolahnya, berisik sekali di sekolahnya dan lain sebagainya. Jadi saya sangat berharap nanti kalau misalnya ada waktu luangnya, Bapak dan Ibu guru silahkan tonton rekaman video pelatihan khususnya untuk hari yang hari yang keempat ini. Oke, baik. Bapak dan Ibu guru semua, ketika kemarin di mata kuliah yang kedua, mata kuliah PPG dalam jabatan yang kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran inovatif, maka Bapak dan Ibu guru, Bu Tria, apakah suara saya terdengar jelas, Ibu? Apalagi ada lomba jadi nggak terlalu kedengeran.
Ya, tapi yang lain bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bu Rina, Dwi? Saya sudah Pak. Dengar, Pak. Sudah terdengar Jelas, Pak. Pak. Aman. Jelas, Pak. Bisa Pak, Jelas, jelas Pak. Jelas, Aman, Pak. Pak. Jelas, aman, Aman. aman. Aman, Pak. Satria Semangat pakai kok, Pak. Aman, handphone Pak. saja. Aman, Pak. Iya, makanya saya agak Handphone. khawatir ini ya. Jadi saya sudah berbicara panjang lebar, kemudian back sound-nya Bapak dan Ibu guru sana, ayo, ayo, back sound lomba jadinya tidak fokus ya untuk mengikuti sesi kita ya. Oke, baik Bapak dan Ibu guru semua, sekali lagi di mata kuliah kedua PPG dalam jabatan yang ini ya, yang sudah dilalui oleh Bapak dan Ibu guru pada pertemuan hari ketiga kemarin, itu ada beberapa hal nanti yang harus benar-benar dipastikan ketika saya menunjuk 3 atau 4 orang untuk memberikan paparannya. Jadi hal yang pertama yang harus benar-benar diperhatikan bahwasanya perangkat pembelajaran tersebut itu sudah masuk dalam kategori perangkat pembelajaran yang inovatif. Ada inovasi di dalamnya. Oke, itu yang harus benar-benar dijelaskan nanti ketika Bapak dan Ibu guru akan memaparkan. Oke, harus ada inovasi di dalamnya. Kemudian kenapa perangkat pembelajaran ini sudah merupakan perangkat pembelajaran inovatif menurut Bapak dan Ibu guru. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di dalam perangkat pembelajaran baik untuk yang kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, kita sudah sama-sama menyepakati bahwasanya silakan ada 2 model pembelajaran yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu guru semua. Silakan apakah akan menggunakan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, atau akan menggunakan project based learning, ya, pembelajaran yang berbasis project. Itu pastikan juga sudah harus ada. Dan saya sangat berharap sekali Bapak dan Ibu guru tentunya sudah membaca, sudah mempelajari 2 materi ya, yang ada di dalam LMS tentang project based learning maupun tentang problem based learning. Beserta sintek-sinteknya itu sudah lengkap ya di dalam LMS. Oke, kemudian selain itu yang ketiga, nantinya di dalam perangkat pembelajaran, kenapa kita masukkan perangkat pembelajaran itu menjadi perangkat pembelajaran yang inovatif, kita bisa lihat sederhananya dari media yang dipergunakan. Oke, kita sepakat dari awal perkuliahan PPG dalam jabatan nantinya yang akan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru ketika sudah lolos seleksi, maka media yang digunakan harus terintegrasi. Yang pertama adalah menggunakan artificial intelligence medianya, silahkan. Menggunakan augmented reality dengan ragam aplikasi, silahkan. Menggunakan virtual reality, misalnya menggunakan Google Lens, silahkan. Oke, jadi itu yang harus ada di dalam perangkat pembelajaran untuk kurikulum 2013 ataupun untuk kurikulum Merdeka. Oke, harapannya paling tidak ketika Bapak dan Ibu guru sudah mulai membuat perangkat pembelajaran yang inovatif, nantinya ketika sudah mengakhiri sesi pelatihan ini, selesai mengikuti kegiatan pelatihan ini, maka akan ada kegiatan pengimbasan ya di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu guru, kemudian juga akan mempraktikkan perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu guru klaim sebagai perangkat pembelajaran inovatif. Oke, jadi bukan hanya sekedar pemahaman pada konsep perangkat pembelajaran inovatifnya seperti apa, tapi sudah langsung juga masuk ke praksisnya. Ya, langsung nanti Bapak dan Ibu guru akan melakukan praktek pembelajaran di SMA, misalnya mengajarkan matematika. Itu 2 JP, 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit tersebut itu nanti akan diedit hanya menjadi 15 menit saja. Begitu juga yang dengan mengajar bahasa Jepang kemarin, siapa sensei siapa kemarin mengajar bahasa Jepang? Rasmi. Oke, Sensei Rasmi. Oke, saya penasaran nanti dengan video praktek pembelajaran khususnya untuk bahasa Jepang ya. Oke, kemudian yang olahraga Bu Sherly Gangga Puspitasari kalau tidak salah ya Bu Sherly ya. Oh iya. Bu Sally, kami juga turut berduka ya atas kepergian mbahnya Bu Sally. Ya, semoga
Ini ya, semoga itu yang terbaik, kemudian mendapatkan tempat yang sesuai dengan amal ibadah beliau. Begitu ya, Bu Sally. Oke, kemudian akhirnya muncul juga Bu Indriani Purwanti. Wah, Bu Indri kami sudah panggil berkali-kali, Bu ya. Tapi bagusnya Bu Sekretaris dan Pak Ketua ini sangat toleran sehingga tetap membiarkan Ibu di sini ya. Kalau saya udah saya keluarin dari tadi ketika tidak nyaut dipanggil. Kemudian untuk yang lain Bapak dan Ibu guru yang lain ada Pak Aan di sini bergabung karena beliau sedang medical check up atau apa, jadi tidak apa-apa tidak mengaktifkan kamera. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, pastikan yang akan dipilih 3 atau 4 orang ini nantinya akan menjawab ya apa yang sudah saya kemukakan tadi. Poin-poinnya sudah harus ada. Dan saya sangat tertarik dengan Pak Ansarudin di sini. Dan itu yang akan saya pilih. Pak Ansor, siap Bapak ya untuk memaparkan perangkat pembelajaran inovatif milik Pak Ansor. Halo Bapak. Oke. Ya sudahlah, Pak Ansor saya pilih, tapi ternyata beliau sepertinya langsung menghilang. Oke, mudah-mudahan saya pilih Bu Rina. Bu Rina tidak menghilang. Bu Rina Dwi Rezeki, sudah siap? Bu Rina? Insya Allah siap, Pak. Oke, Bu Rina dari kurikulum 2013 kah atau kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka, Pak. Oke, baik. Kita sudah punya 1 kurikulum Merdeka. Berikutnya untuk Bapak-Bapak, siapa yang akan dipilih oleh Bu Rina? Bebas, ketua kelas juga dipilih, tidak apa-apa. Silakan Bu Rina, siapa? Baik, ketua kelas boleh, Pak? Boleh, bebas, bebas. Pak Ridwan, halo. Tuh, tapi beliau sedang izin tadi. Pak Ridwan, monitor Bapak? Iya Pak, hadir. Oke. Bapak sudah dipilih oleh Bu Rina dan dipilih sama Bu Rina, maka tidak boleh menolak. Perangkat pembelajaran Bapak apa Pak? Kurikulum 2013 kah atau kurikulum Merdeka? Saya kurikulum Merdeka Pak. Oke, sudah 2 kurikulum Merdeka. Berarti kita butuh 2 kurikulum 2013 ya. Yang kurikulum 2013 boleh raise hand, boleh ini coba angkat tangannya. Kurikulum 2013. Boleh gini yang kurikulum 2013 Bapak Ibu? Atau sudah kurikulum Merdeka semuanya? Bu Seva, kurikulum apa Bu Seva? Kurikulum Merdeka, Pak. Oke, Bu Elma, kurikulum apa? Kurikulum Merdeka, Pak. Oke, yang kurikulum 2013 tidak ada berarti nih. Oke, itu ada Bu Indri 1. Oke, baik. Bu Indri, kurikulum 2013. Kemudian satu lagi Pak Eko, kurikulum apa Pak Eko? Merdeka Pak saya. Oke, Merdeka, baik. Kurikulum 2013 yang lain, Pak Galih apa Pak Galih? Halo, Pak Galih. Halo ya Bu, ya Pak. Pakainya saya Kurikulumnya sih, apa? Pak kayaknya saya 13 deh Pak. Kok kayaknya yang Bapak Ya, kumpulkan apa? ya saya 13 sepertinya 13. Oke, baik. Jadi kita sudah punya 4 peserta, Bapak dan Ibu guru semua. Ada Pak Gali, ada Bu Indri, perwakilan dari 2013 versus melawan Bu Rina dari kurikulum Merdeka dan juga Pak Ketua kelas, Pak Ridwan. Mari kita beri tepuk tangan, Bapak dan Ibu guru semua. Siapa yang paling kreatif, paling inovatif nanti akan terlihat. Siapa yang paling niat untuk membuat perangkat pembelajarannya dan siapa yang hanya asal-asalan saja. Oke, baik. Siapa yang akan menjadi yang pertama? Silahkan. Saya minta Bu Seva untuk memilih dari 4 pilihan ini. Ibu ingin sekali melihat yang mana, Bu Seva? Rina dulu boleh Pak? Oke, Bu Rina. Baik. Silakan Bu Rina Dwi Rezeki. Oke. Bu Rina ini dari SMA Kemala Bayangkari. Ini masih Oh, iya, yang Pak. ini ya, sama Bayangkara tuh beda ya? SMA Bayangkari, Pak. Iya, Yayasan Bayangkari. tapi maksudnya sama atau masih di bawah kepolisian atau apa kalau tidak salah ya? Di bawah kepolisian, tapi yang Bayangkarinya, ibu-ibu Bayangkari. Oh, yang ibu-ibunya. Oke, berarti ibu-ibu polisinya ya kalau begitu. Oke, baik. Silakan Ibu Rina Dwi Rezeki
pastikan sekali lagi beberapa hal yang memang harus ada di dalam perangkat pembelajaran inovatif itu sudah muncul pada perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh Bu Rina. Silakan Ibu. Baik, tapi mohon maaf Pak jika banyak salahnya, mohon dikoreksi Bapak Ibu juga. Oke, jadi nanti kita punya sisanya nanti akan menjadi komentator Bapak Ibu ya. Jadi harus siap-siap. Silakan diperhatikan. Bu Dias nanti akan menjadi komentator ya, harus kejam menjadi komentator ya, Bu Dias. Kemudian Bu Yulia, Bu Cherly, yang lain ini akan menjadi komentator ya. Silakan dimulai Bu Rina. Baik, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya Pak Sofyan Hadi. Mohon izin Pak Sofyan dan Bapak Ibu Guru, ini modul ajar saya buat dari Canva. Yang pertama ada judulnya, kemudian ini saya membuatnya kelas 11 fase F. Kemudian ada informasi umum, ada identitas. Bisa dilihat Bapak Ibu, identitasnya ada nama penyusun, satuan pendidikan, kelas, fase, mata pelajaran, alokasi waktunya 4 jam, tahun penyusunan 2023-2024. Untuk modul ajar ini Bapak Ibu, sekolah SMA Kemala Bayangkari baru menerapkan kurikulum Merdeka itu selama 1 tahun. Ini jalan tahun kedua untuk kurikulum Merdeka. Jadi untuk modul ajar sebetulnya agak sedikit kurang paham ya Bapak Ibu kalau untuk modul ajar yang bagusnya atau yang benarnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kompetensi awal. Kemudian ada profil pelajar Pancasilanya, ada sarana prasarananya, target peserta didik, model pembelajaran. Saya memilih model pembelajaran problem based learning atau PBL, yaitu untuk memecahkan masalah. Jadi saya saya beri masalah terlebih dahulu, nanti anak-anak untuk berpikir kritis seperti itu. Kemudian untuk komponen intinya ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Terus halaman selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Lalu ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama kegiatan pendahuluan, diawali dengan doa, kemudian memotivasi peserta didik. Kemudian ada kegiatan inti. Yang pertama saya beri stimulus terlebih dahulu, kemudian identifikasi masalah, lalu pengumpulan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Jadi di sini anak-anak mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, dibuat per kelompok, didiskusikan, setelah itu presentasi kelompok. Adapun materinya, bentar. Oke, LKPD-nya nanti ya Bapak Ibu. Nanti saya share, saya kasih anak-anak LKPD. Kemudian ada refleksi, ada asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran saya memakai penilaian sikap berupa observasi, penilaian pengetahuan, dan keterampilan berupa diskusi kelompok. Kemudian ada pengayaan dan remet. Terus ada refleksi guru dan peserta didik. Mohon maaf Bapak Ibu, kamera saya bersalah. Kemudian, nah ini ada LKPD. Jadi nanti anak-anak per kelompok saya kasih LKPD.
Kemudian LKPD-nya itu berupa barcode Bapak Ibu. Jadi anak-anak saya kasih barcode, kemudian dia masuk ke YouTube. Mereka melihat materi dari YouTube lewat scan barcode. Kemudian saya kasih beberapa soal dan mereka memecahkannya. Seperti itu. Kemudian di sini ada materi pembelajaran. Materinya Bapak Ibu. Tentang senyawa hidrokarbon. Kemudian rubrik presentasinya ada lembar observasi diskusi kelompok. Lalu ada lembar penilaian sikap. Dan yang terakhir, glosarium. Oke, mungkin itu saja presentasi modul ajar saya, Bapak Ibu. Mohon dikoreksi karena banyak salahnya dan banyak kurangnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan dong untuk Bu Rina Rejeki ya, Bapak dan Ibu guru semua. Komentar pertama saya minta Bu Aini, silakan dikomentari Bu Aini yang sudah dilihat tadi. Silakan hasil paparan dari Bu Rina. Silakan Ibu. Baik, suara saya sudah terdengar, Bapak? Terdengar Bu Aini. Dari sini secara keseluruhan sih sudah termasuk ya. Mohon maaf Ibu, layar yang tadi yang dari awal. Oke, dari sini sudah bagus. Paling saya tertarik sama yang paling bawah Ibu. Jadi ketika kita membuat modul itu kita agak sedikit rapih ya Bapak Ibu, seperti tanda titiknya. Kita walaupun memang sih kita ada kesulitan ya ketika dari Word kita mengerjakan langsung kita masukkan ke dalam Canva, kita harus benar-benar lurus secara tanda bacanya ya. Paling bawah lagi Ibu. Paling bawah, yang bagian bawah, mana Ibu? Yang paling bawah, paling terakhir. Okay. Glosarium. Ya. Oh ya. Iya. Untuk glosariumnya ini masukkan ya Bu ya. Sebaiknya dirapikan lagi secara ya, kita lebih nyaman ya membacanya. Oke, ke atas lagi Bu, boleh. Di sini medianya apa ya Bu? Boleh tahu? Untuk media jujur saya masih bingung ya Bu antara AI, VR sama AR itu ya Bu ya. Jadi nanti saya memakai barcode. Nah, itu termasuk AR Ibu. Ya. Oh ya, baik. AR ya. Jadi kita memang kebanyakan yang bingung untuk menentukan media itu kita belum tahu jenis-jenis ini termasuk barcode contohnya ini termasuk R, VR atau A ini gitu. Jadi kalau yang saya tahu nih mohon maaf ya Pak Sofi kalau salah, R itu termasuk yang seperti barcode ya. Jadi ketika anak mengikat barcode dia bisa belajar dari itu. Iya. Tapi Bu Eni mohon maaf ini tadinya saya pengen pakai aplikasi yang kan senyawa hidrokarbon kan itu molekul. Jadi saya pengen ada aplikasi yang 3 dimensi gitu. Jadi anak-anak biar tahu oh ini apa namanya bentuk molekulnya tuh seperti ini gitu. Tapi karena mungkin saya jujur belum bisa membuat aplikasi seperti itu. Oh iya, iya. Itu media
PR atau apa ya Pak? Saya juga belum paham AR apa ya? AR. AI, AR AI, mungkin. AI, AI. AI, iya, Oke. artificial intelligence karena ada 3D-nya. Ya Baik, udah Pak, terima cukup kasih Pak Pak. dari saya Pak. Terima kasih Bu Rina. Oke, Baik, terima kasih terima kasih Bu banyak Aini. ya Bu Aini sudah mengomentari. Berikutnya dari bapak-bapaknya sedikit sini ya. Kalau gitu ibu-ibu dulu lagi lah, ibu-ibu lagi. Ibu Asri mana Ibu Asri nih? Ibu Asri Montessori itu bukan ya? Halo? Ibu Asri Nurmasari, monitor Ibu? Halo Bu Asri? Bu Asri itu ada izin ke saya tidak ya? Coba saya cek ya. Bu Tadi As. sepertinya yang izin di itu Pak di grup. Oh, yang izin di grup ya? Oke, baik. Hampir saya mau keluarkan ya. Oke, baik. Berikutnya Bu Heni Lestari biasanya ini. Silakan Bu Heni. Bu Heni, silakan. Menurut pendapat Ibu bagaimana ini? Modul ajar yang sudah dibuat oleh Bu Rina Dwi Rejeki. Silakan. Pak, dari keluar masuk dari Zoom, jadi saya nggak memperhatikan jelas isi modul ajarnya yang dari Rina, Bu Rina Dwi, begitu. Paling Oke. paling Gimana Bu? cuman bisa kasih pendapat, cuma mau kasih pendapat aja. Kan nanti kita kan ini pas seperti aktualisasi ya, penerapan di sekolah. Jadi pada saat membuat modul ajar, nanti kan modul ajar yang kita buat itu bakalan kita terapkan ya Pak ya nantinya. Oleh karena itu pada saat buat modul ajar kita benar-benar media apa, metode apa yang kita gunakan agar tidak mempersulit kita nanti pada saat penerapan. Paling gitu aja sih Pak. Jadi harus dari awal itu jangan buat kayak media-media yang sulit seperti aplikasi atau apa karena waktu kita kan mepet atau mungkin waktunya pas-pasan. Nanti malah esensinya malah tidak tercapai. Ngurusin aplikasi itu dari awal media dan metodenya apa dan benar-benar kita harus paham. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Heni Lestari. Sudah dua ibu-ibu, satu bapak-bapak. Kalau begitu, silakan Pak. Siapa tadi namanya? Silakan Pak Gali itu akan paparan. Pak Ansarudin bisa mendengarkan suara saya, Bapak? Pak Ansar? Alhamdulillah bisa, Pak. Oke, silakan Pak Ansar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan tentang modul ajar ini oleh Ibu Rina ya, Bu Rina. Iya, Pak Ansor. Oke, bisa coba ke bawah untuk skor penilaiannya, Bu. Baik, Pak. Minta tolong. Sebentar ya, Pak, nge-lag. Iya, iya, Bu. Iya. Itu Bu Rina yang dibuka banyak sekali ya. Ada 4 filenya tadi itu dibuka dalam satu ini. Padahal isinya sama semua atau beda-beda, Bu Rina? Beda-beda ya? Ada yang sama, ada yang kebuka juga, Pak. Oke, silakan. Ini Pak Ansor. Ini skor penilaiannya, Web.
Ini yang rubrik Tidak baik, presentasinya. skor 1. Untuk angkanya nggak tertera ya, Bu. Skornya, jumlah skor maksimum. Untuk angkanya ini ada penskoran, ada skor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dijumlah, dibagi sama jumlah skor. Nah, ini nilainya, Pak. Jadi Oh, itu misal nih nilainya. jumlah skornya 25/30 karena skor maksimal 30. 25/30 hasilnya 83. 83 sekian ya. Untuk ini kurikulum 13 Merdeka. atau merdeka ya, Bu? Merdeka, Kurikulum ya. merdeka. Karena untuk penilaian kurikulum merdeka kan ada numerik, ada deskripsi ya, Bu. Di sini kayaknya Ibu belum ada Ya. deskripsinya ya, Iya. yang sementara Belum. berkembang. Oh ya, itu aja yang saya mau lihat sih. Iya. Terima kasih Bu Yang Rina, untuk terima kasih Pak baik. Ya, Terima kasih Pak makasih Pak Ansar. Sofyan ya. Kirain sudah di breakdown juga di sini selain angka itu, karena sebenarnya kalau kurikulum merdeka kan ada deskripsinya ya, Bu. Yang sangat berkembang. Betul, mulai berkembang. Oh ya, mohon maaf Ya, Pak, yang untuk sangat berkembang, kemudian baru berkembang, itu bukannya masuk ke project ya Pak? ya. Project. Oh ya, nilai project ya, Bu. Iya. Oh ya, ya, sorry saya salah. Berarti ini nilainya sudah ini ya, Bu. Oh ya. Makasih ya, Bu. Terima kasih. Baik, Makasih terima Pak kasih Pak Ansar. Sofyan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ansar ya. Berikutnya ada Sensei Rasmi. Silakan Sensei. Silakan memberikan komentarnya. Suara saya terdengarkah, Bapak Ibu? Terdengar Pak Sofyan. Aman, Pak. Terdengar Pak Sofyan. Sangat jelas. Iya, tapi kok Bu Rasmi tidak merespon nih. Sedang berbahasa Jepang kah makanya ini. Halo, Bu Rasmi? Ada yang mendengar suara beliau? Tidak, Pak. Belum. Oke, baik. Kita switch saja silahkan ke Bu Rima ya. Silakan Bu Rima. Ya, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau jadi kekurangannya memang di media. Saya di catatan saya ini sama dengan Bu Aini, media yang belum di follow up di modul ajar yang sangat bagus. Mungkin warnanya, tulisannya harus tidak dihitam putihkan kali ya. Kemarin kan kata Pak Saiful tidak ada warna-warna klasik katanya, hitam atau putih. Mungkin ada yang warna lain kali Bu Rina, seperti itu. Kalau secara kesepakatan kelas kemarin ya, Mohon jangan ada izin, hitam atau putih. mohon izin Bu Rima. Saiful itu siapa ya? Bu Dias kenalkah dengan Saiful? Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak. Baik, tidak itu apa-apa. aja Pak, hanya media. Lalu tadi dengan penilaian Pak Ansor, benar itu nilai masuk ke nilai proyek Pak, bukan dimasuk kepada dalam nilai modul ajar seperti itu. Jadi hanya perlu ditambahkan media saja, Bu Rina. Kalau secara keseluruhan ini udah rapi banget kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Oke, Itu terima saja, kasih Pak. Bu Rima. Ya, back sound-nya itu luar biasa ya, sama besarnya dengan suara Bu Rima. Iya Pak, mohon maaf ya Pak, lagi ada Kejar-kejaran. acara. Iya Pak, mohon Oke. maaf Pak, lagi acara soalnya. Oke, baik. Berikutnya Pak Kamal. Pak Kamal ini hanya terlihat back
backgroundnya saja ya. Mungkin bisa dimatikan backgroundnya terlebih dahulu. Mohon izin Pak Kamal, silakan Bapak. Hari ini Ya, sinyalnya mohon ada. izin Pak Sofyan. Oke, silakan Pak Kamal. Ya, untuk modul ajar Bu Rina, saya melihat memang dari beberapa teman masukannya sudah bagus ya. Di antaranya kerangka daripada modul ajar itu memang harus kita ketahui bersama gitu. Untuk apalagi Bu Rina di sini kelas 11 fase F ya. Ya Bu Rina ya? Ya Pak, ya Pak. Nah, kalau secara ruhnya daripada RPP ini atau modul ini memang jangan sampai hilang esensinya walaupun kita sudah membuat RPP yang kreatif dan inovatif gitu. Saya juga melihatnya sangat luar biasa gitu. Sampai tadi saya juga merubah Pak Sofyan tadi saya kirim kembali itu. Saya mencoba dari apa namanya dari hal yang biasa menjadi membuat untuk yang inovatif lagi gitu. Terima kasih Pak Sofyan, Pak Bu Rina. Oke. Oke, baik. Saya kira cukup ya yang mengomentari Bu Rina. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua yang sudah mengomentari. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru untuk kontestan pertama kita. Kontestan pertama kita dari awal sudah menyatakan nanti kalau banyak salahnya. Jadi tidak ini ya, tidak optimis dengan apa yang sudah dibuat ya. Jadi harusnya itu kan merupakan kreasi Bu Rina ya. Jadi harus bangga dengan apa yang sudah tuntaskan. Begitu ya, Bu Rina Dwi Rejeki. Berikutnya, Bu Elma ingin memilih siapa dari 3 pilihan yang kita punya. Silakan. Tadi dipilih oleh Bu Rina Pak Ridwan ya Pak? Kenapa? Tadi ada Pak Ridwan, terus Bu siapa lagi tadi? Ada Pak Galih, Pak Pak Ridwan, Gali, dan Bu Indriani. Gitu. Bu Indrian. Ah, Karena tadi sudah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Antara Pak Oke. Ridwan atau Pak Gali. Pak Ridwan dulu aja deh Pak, sebagai Oke. Pak Ketua. Oke, Pak Ketua ini orangnya tidak muncul ini. Oke, silakan Pak Ketua. Pak Ridwan, silakan Bapak. Dan ingat harus benar-benar terlihat perangkat pembelajaran Bapak ini masuk. Tahukah kamu, menghasut teman adalah salah satu bentuk perundungan non-verbal. Bentar Pak, lagi diurus sebentar soalnya. Oke, oke. Sepertinya sedang mencoba artificial intelligence itu suaranya di belakang. Oke, silakan Pak Ridwan. Oke Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Sofyan. Oke, untuk pemaparan kali ini saya menggunakan, sebentar ya Pak, saya scan dulu. Share. Ya. Ini aja deh. Nah, share. Terlihat semuanya Pak? Sudah Pak. Oke. Untuk Ini pemaparan. sebentar, Pak Ridwan itu Eskom ya? Wah, ini harusnya berarti sudah jadi pakar digital ini ya. Oke, Masih tahap nanti pembelajaran Pak. pokoknya perangkatnya harus keren, kemudian video pembelajarannya nanti pokoknya harus lebih dari contoh itu ya. Silakan, Pak Ridwan lanjut. Oke Pak, terima kasih. Oke, untuk pembuatan perangkat pembelajaran kali ini saya menggunakan media PowerPoint. Oke, yang pertama, ini saya mengaplikasikannya dari referensi yang Pak Sofyan kemarin berikan yang Kurikulum Merdeka. Oke, ini untuk informasi umumnya terdiri nama saya dan asal sekolah. Oke, selanjutnya ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, target peserta didik dan modul pembelajarannya, yang memang saya terapkan PBL, pembelajaran tatap muka basic learning. Oke. Untuk capaian pembelajarannya seperti yang ditampilkan, di mana peserta didik mampu memahami peran sistem informasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat lunak dan pengguna.
Tujuannya ya ini menjelaskan peran sistem operasi, menjelaskan cara kerja komputer dalam memproses data, menjelaskan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, lunak, dan pengguna, menjelaskan fungsi sistem operasi dan menstimulasikan salah satu fungsinya. Oke, pemahaman bermakna contohnya di mana mungkin siswa melihat bagaimana piranti elektronik bekerja, seperti misalkan yang di rumah mesin cuci, motor rumput, dan lain sebagainya. Komputer sebenarnya sama halnya dengan piranti lain, tetapi lebih kompleks. Itu aja. Dan di sini juga diterangkan komputer dilakukan oleh banyak komponennya. Jika memiliki arsitektur, ya di sana komponen yang dirancang oleh pembuatnya. Di mana pada materi ini saya berharap siswa akan belajar lebih dalam mengenai sistem komputer bekerja. Oke, ada pertanyaan tematik, contohnya, tahukah siswa bagaimana komputer bisa membantu kita? Karena adanya sistem komputer dibentuk dari komponen-komponen dan juga bagaimana cara kerja sistem komputer itu sendiri. Oke, kegiatan pembelajaran pertemuan pertama, pendahuluan yang tampil di layar, diawali dengan berdoa, memuji kehadiran, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan kegiatan inti, penyampaian materi, motivasi, studi pembelajaran, dan diakhiri dengan penutup, membuat kesimpulan, sehingga memberikan penguatan, refleksi, dan mungkin beberapa penugasan. Seperti itu. Oke, untuk refleksi gurunya di mana ada sedikit contohnya. Contohnya sini ada, apakah siswa bisa mencari tahu apa yang menyebabkan adanya perbedaan kecepatan penyelesaian pekerjaan oleh komputer yang berbeda spesifikasinya. Tuh. Mungkin dengan spek yang berbeda, adakah perbedaannya gitu? Walaupun dari model yang dari brand yang sama gitu. Oke. Bahan ajar saya dari PowerPoint, Pak. Di mana dari buku saya ambil kisarinya, saya buat PPT-nya supaya menyamakan persepsi mereka dengan persepsi saya gitu jadinya. Dan nanti ketika pas pengajaran, saya lempar lagi pertanyaannya dari pembaca. Dari yang kalian baca di sini di PowerPoint yang saya share ke mereka, intinya tuh apa gitu. Jadi PPT-nya pun bertahap. Untuk lembar kerja peserta didik, saya menggunakan sistem AI, Artificial Intelligence, beberapa. Contohnya seperti penggunaan quizzes, Mastery Pick di sini. Jadi terkadang bisa buat bilang ganda pada Moodle, kadang juga biar lebih have fun, saya menggunakan quizzes, Kahoot, buat itu. Bukan mesti mulus mereka buat penyampaian materi, sebenarnya jawabnya, kadang mereka jadi terpacu, oh gue lebih lama nih, oh gue beda poinnya sama teman gue nih, kadang gitu mereka. Oke. Ini dia ajar, tadi yang dibahas di awal, saya menggunakan seperti ini contohnya PowerPoint dari buku yang saya pelajari. Saya juga cari referensi di Google, saya padukan, nanti saya buat PPT-nya supaya mereka lebih simpel, nyaman belajarnya, bersama persepsinya, seperti itu sih. Untuk instrumennya, seperti ini contohnya, ada asesmen pengetahuan, kriteria penilaian, contohnya sebutkan masing-masing 5 contoh perangkat keras atau perangkat lunak, misalkan ada apa aja yang kita ketahui gitu, random. Dan cukup sekian, terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ketua Kelas, Bapak dan Ibu Guru semua ya. Dan ini harapan saya nanti, atau ekspektasi saya itu tinggi nanti ya. Karena Pak Ridwan ini Eskom ya, sarjana komputer. Pastinya utak-atik komputer, editing, dan lain sebagainya harusnya sih jago ya. Oke, baik. Komentator pertamanya, saya mohon izin Ibu Siti Homsah. Ibu Siti Homsah, monitor Ibu. Ibu Siti Homsah, halo Ibu. Silakan Ibu. Selamat pagi Pak Sofyan. Selamat pagi. Suara Ibu imut sekali Ibu. Jadi silakan. Silakan Ibu. Ini izin mohon maaf sebelumnya Pak Ian, Pak Ian, Pak dosen. Ini sebetulnya kalau untuk berkomentar saya belum berani komentar karena memang pada kesempatan ini yang saya sangat butuhkan untuk
belajar tentang lebih ke kurikulum merdeka ya, karena memang baru saat ini saya harus di uh, apa harus dikenalkan dengan kurikulum merdeka. Sebelumnya saya ngajar SMP, jadi masih menggunakan kurikulum 13 gitu. Di sini nah ini saya tidak bisa berkomentar tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Ibu, karena memang ini yang saya butuhkan saat ini, Pak dosen. Hanya bisa menyimak dan belajar. Oke, baik. Masih belum bisa berkomentar. Kalau begitu kita ke Bu Serly Gangga Puspitasari. Oke, langsung yang... Halo Bu Serly. Bu Serly. Bu Serly juga tidak ini. Kemudian kita ke Bu Dias Ayu Lupita. Silakan, Bu Dias. Bu Dias. Baik, terima kasih Pak Sofyan atas kesempatannya. Saya izin menanggapi tadi hasil pemaparan dari Pak Muhammad Ridwan. Pak Ridwan, sebentar. Pak Ridwan, tetap di-share itu filenya biar bisa dikomentari oleh teman-teman guru yang lain ya. Di-share filenya yang tadi, silakan. Tetap share screen. Oke. Saya share yang PDF-nya, Pak. Iya, lanjut silakan Bu Dias. Saya sebenarnya sih juga baru tahun ini ya Pak menerapkan kurikulum merdeka, tapi saya mencoba menanggapi dari pelatihan-pelatihan yang sudah pernah saya ikuti untuk bagian sintaknya Pak, sintaknya dari langkah-langkah pembelajarannya. Yang bahan ajar media atau yang ini? Yang saya mau tanyakan di sini, Pak Ridwan tidak menggunakan tes kemampuan awal ya Pak? Jadi ada tes seperti diagnostik dan diagnostik kognitif dan non kognitifnya. Atau semacam pemantik ya? Kalau pemantik kan beda lagi Pak. Jadi sebelumnya itu harus tahu dulu penguasaan awal kemampuan siswanya seperti apa, apakah sudah mencapai target yang diingatkan atau belum. Kalau belum kan berarti baru lanjut ke informasi berikutnya gitu melalui pertanyaan pemantik. Tahu saya ya Pak. Kemudian yang kedua di sini untuk sintaknya sendiri ini belum terlihat jelas dimensi itu kan Pak Ridwan menggunakan dimensi apa dalam proses pembelajaran ini? Mohon maaf tadi. Tatap muka, basic learning. PBL, program basic learning. Dimensi itu kan ada P5 itu kan ada. Project Pakajila P5. Ya, untuk yang P5 itu ada dimensinya, ada ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu. Nah ini dia. Nah ini. Mungkin lebih diperjelas di dalam sintaknya mengenai dimensi dari P5-nya itu masuk ke dalam mana gitu, dalam proses yang mana. Kemudian yang terakhir di sini belum terlihat Pak jelas dengan kompetensi 4C-nya. Ada critical thinking-nya, karena ini kan pakai PBL ya Pak. Ya, ada critical thinking, kemudian creative thinking-nya, kolaborasi, sama communication-nya itu belum terlihat jelas di dalam sintaknya. Mungkin itu saja sih yang saya dapat tanggapi. Apabila salah, mohon maaf Pak, karena saya juga tahun ini baru menggunakan kurikulum merdeka. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dias. Ingin direspon Pak Ridwan atau cukup? Cukup, Pak. Oke, berikutnya saya minta Bu Seva berkomentar. Silakan Bu Seva. Baik, selamat pagi Pak Sofyan dan Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya Bu Seva, sebentar. Bu Seva dari tadi wajahnya itu ini ya, kameranya kayak ini kok nggak tahu tuh kayak apa ya, kayak jedak-jedak gitu loh. Kenapa? Saya juga Bu. Sama. Tuh, ini kayak sedang mengajak orang lagi dancing gitu.
Oke, Nggak lanjut, lanjut. apa-apa, Pak. Silakan. Baik, mencoba menanggapi ya Bapak Ibu, ini untuk modul ajar dari Pak Ridwan, karena ini Pak Ridwan kan juga menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, mungkin saya mau tanya ke Pak Ridwan dulu, untuk modul ajarnya ini dipakai untuk berapa kali pertemuan ya Pak ya? Oke, untuk yang saya share ini untuk 2 pertemuan. Untuk 2 pertemuan. Berarti kalau untuk 2 pertemuan artinya itu 4 kali 45 menit begitu ya Pak? Iya. Oke, kalau misalnya menurut saya, ya Pak ya, menurut saya kalau misalnya untuk modul ajar mungkin sebaiknya setiap pertemuan bisa dibuat satu modul gitu Pak. Jadi kalau misalnya memang dalam pertemuan itu adalah 2 JP, nanti bisa dibuat 2 kali 45 menit itu dalam satu modul ajar. Kemarin memang dari sekolah itu sempat kedatangan dari pengawas, waktu itu memang menyampaikan kalau misalnya ada 3 JP seperti itu ya, ya jangan dimasukkan ke dalam satu modul ajar yang sama. Nanti bisa dibuat untuk modulnya itu jadi 2, berarti untuk 2 JP-nya itu sendiri, untuk 1 JP-nya sendiri. Nah, untuk yang 1 JP-nya mungkin bisa disesuaikan dengan waktu dan materinya. Mungkin untuk yang pertama itu Pak Ridwan. Kemudian tadi juga di situ dituliskan untuk model pembelajarannya kan tertulis tatap muka, karena untuk model pembelajaran itu kalau kurikulum Merdeka sama kurikulum Merdeka itu kan menggunakan PBL atau PJBL, maka tadi sudah sempat disinggung PBL, maka mungkin baiknya bisa ditulis problem based learning atau PBL begitu Pak. Itu untuk yang kedua. Kemudian untuk sintaknya tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu siapa tadi ya? Saya lupa. Ibu Dias, Bu. Ibu Dias ya, oke. Ibu Dias, betul Ibu Dias bahwa tadi untuk sintaknya itu juga belum terlihat, jadi mungkin nanti bisa disesuaikan untuk sintak dari PBL-nya seperti apa supaya untuk runtutannya, langkah-langkahnya itu juga jelas. Mungkin dari orientasi masalah, terus apalagi sampai dengan yang terakhir untuk menyimpulkan gitu. Dan untuk yang terakhir mungkin terkait dengan refleksi pembelajaran itu kan ada refleksi untuk guru dan juga siswa, mungkin baiknya juga bisa disertakan juga sebagai bahan refleksi bersama di akhir pertemuan. Itu saja sih Pak kalau misalnya dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Sudah sangat detail sekali. Ada yang ingin dikomentari, Pak Ridwan? Atau cukup, Pak Ridwan? Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Bu Seva sudah memberikan komentarnya. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu, yang merasa ada yang perlu dikomentari, diberikan masukan untuk paparan dari Pak Ridwan, Pak Ketua Kelas? Ada? Oke, Pak Eko. Pak Eko? Pak Eko tadi mengaktifkan. Ya baik Pak. Silakan Pak Eko. Mohon izin Pak Sofyan Hadi. Saya mohon izin tambahkan kali ya di modulnya tadi ya Pak Ridwan ya. Pak Ridwan boleh ke atas lagi Pak. Di sini kalau di kurikulum Merdeka kan biasanya kita ada beberapa elemen gitu ya Pak Ridwan. Nah, saya melihat dari modulnya Pak Ridwan ini belum menampilkan elemen apa yang akan Maaf Pak, dari saya kurang tampilannya, dipakai jadi suaranya di putus Pak. modul. Ya, halo, apakah sudah terdengar jelas? Jelas Pak, cuma kadang pertengahan tetap putus-putus gitu suaranya Pak. Ya, Pak Ridwan, tadi saya melihat sekilas dari modulnya cukup
Ada apa dengan sinyal orang-orang hari ini ya? Maaf Pak, nggak jelas suaranya Pak. Mohon Coba maaf. inovatif. Tengah-tengah tetap putus miss gitu suaranya. Bukan hanya ini ya, yang lain juga tadi seperti itu ya. Ada yang suaranya hilang, ada yang orangnya gini-gini. Oke, silakan. Halo, Pak Eko. Mohon Monitor. maaf ini, ya mohon maaf apakah sudah terdengar kembali Bapak Oke, Ibu? sudah terdengar kembali. Silakan, Pak Eko. Ya, ya langsung singkat saja mungkin di kurikulum Merdeka kita ada yang dinamakan elemen gitu ya dalam beberapa belajar. Nah, di modul Bapak Ridwan, saya belum melihat ada elemen yang diambil di modul Bapak tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak Ridwan. Oke, ingin dikomentari Pak Ridwan atau cukup? Cukup Pak Ridwan? Cukup Pak. Cukup. Oke, baik. Pak Ridwan ini ingin segera tuntas sepertinya. Cukup-cukup terus dari tadi ya, tidak dikomentari. Oke, baik. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk Pak Ridwan ya. Dua perwakilan dari kurikulum Merdeka, luar biasa. Nanti langsung saja saya komentari semuanya ya. Berikutnya kita ke kurikulum 2013. Oke. Silakan untuk kurikulum 2013, siapa yang akan ini memaparkan terlebih dahulu? Kita punya dua opsi ya, karena tadi Pak Ridwan bapak-bapak, berarti sekarang ibu-ibu. Bu Indri monitor, Bu Indriani Purwanti. Silakan. Itu ya Bu Indri tadi. Oke, silakan Ibu. Mudah-mudahan sinyal Ibu tidak seperti yang ini ya, yang Mudah-mudahan. lain-lain. Oke. Suaranya Bentar ya, bentar ada ya, Pak. yang sedang nge-DJ, kemudian ada yang sedang goyang, ya luar biasa sekali pokoknya. Ayo silakan Bu Indriani Purwanti. Izin share ya, Pak. Silakan. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Saya di sini izin menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kelas saya. Ini akan ada di kelas 12 IPS. Dari materi yang saya angkat adalah peran Indonesia dalam Perang Dingin, khususnya untuk gerakan non-blok dan ASEAN. Ini bagian depannya. Terlalu gede ya Bapak Ibu? Atau perlu saya kecilin? Enggak ya? Oke. Ini untuk bagian halaman awalnya, karena saya kurikulum ke-13. Lalu di sini adalah identitas dari materinya. Yang pertama, kompetensi intinya ada 4 core di sini yang diangkat. KI 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu bagian kedua adalah kompetensi dasar. Di sini ada dua kompetensi dasar, 3 dan 4. Lalu di sebelah kanan ini adalah indikator yang mau diangkat. Karena tadi saya fokusnya untuk 2 subbab, yaitu gerakan non-blok dan ASEAN. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran. Jadi di sini bagaimana model pembelajarannya adalah student facilitator dan explaining, lalu ada discussion, mencari discovery dan inquiry learning. Nah, ini materi pembelajarannya. Di sini 2 subbab, pendekatannya dan model pembelajarannya. Oke. Media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti ada Google Slides, lalu menggunakan video, buku teks, LKPD, sama nanti ada aplikasi evaluasi dengan Edpuzzle. Ini belum lupa saya tuliskan. Oke. Nah, di sini untuk 2 kegiatan pembelajaran, pertama kita ada ice breaking dulu. Ice breakingnya simpel aja, salam pembuka, lalu mengajak anak-anak untuk berdoa, menanyakan kondisi anak, mengabsen kehadiran, dan juga di sini ada penjelasan dari guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini.
Oke, untuk pembuka, di sini saya akan menayangkan sebuah video kepada anak-anak, kurang lebih durasinya antara 5-7 menit, mengenai terbentuknya ASEAN. Walaupun subbab pertamanya adalah GNB dan ASEAN, tapi kan fokusnya adalah anak-anak bisa menganalisis peran Indonesia dalam dua gerakan ini. Oke, lalu di sini nanti ada proses diskusi di dalamnya. Saya akan menjelaskan karena ini awal, jadi saya akan menjelaskan dulu dengan menggunakan Google Slides, ya, dengan tampilan video gambar-gambar juga pastinya dalam Google Slides itu. Nah, baru di pertemuan kedua nantinya anak-anak akan diminta untuk membuat sebuah infografis. Nah, di sini nantinya dari infografis ini nanti mereka boleh memilih dari 2 subtema yang diangkat, dikerjakan dengan cara mereka menggali informasi dari berbagai sumber-sumber yang relevan, ya. Lalu juga dengan panduan, jadi nanti ada panduannya dalam pengerjaannya dan juga ada indikator penilaian di dalamnya. Oke, ini contoh penilaiannya. Ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu mencakup dari kehadiran, lalu ada sikap ketika di kelas, oke, dan ini sikap kerajinan, jadi ketepatan waktu anak-anak dalam mengumpulkan tugas, kita juga lihat, oke, tepat waktu hadir di kelas, dan ini untuk penilaian keterampilan dari hasil tadi infografis yang dibuat oleh anak-anak, nanti kita akan nilai dari mulai isi materi, termasuk sama desainnya seperti apa. Karena kita mau kan kreativitas anak-anak tertuang di dalam infografis yang mereka buat nantinya. Oke. Nah, ini bentuk remedial dan pengayaan yang nanti diberikan dalam proses setelah evaluasi. Ketika hasilnya sudah jadi, proses belajarnya sudah selesai. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Ini contoh evaluasinya, nanti bentuknya. Sama satu lagi tadi yang di add puzzle seperti ini. Oke, dan ini batasan yang saya berikan ke anak-anak dalam pembuatan infografis. Mungkin itu saja Pak, kalau dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Indriani Purwanti. Kita beri applause buat Bu Indriani, Bapak dan Ibu Guru, luar biasa. Dan beliau satu-satunya yang memaparkan tanpa ada kendala jaringan. Suaranya renyah sekali untuk didengarkan, ya. Dan terima kasih sekali lagi. Berikutnya saya ingin meminta sebentar, Bu ini ya, Bu siapa yang belum ya? Bu Yulia silahkan mengomentari perangkat pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Indri. Silakan Bu Yulia. Ya, terima kasih Pak Sofia. Terima kasih Bu Indriani. Harapannya mungkin dilihat dulu dari awal Bu, sebentar. Ya. Bu ngajar kelas 12 ya, sejarah minat. Betul Ibu. Ya, Perang Dingin. Oke, terus tujuan pembelajarannya. Ini berarti Ibu pakai tadi metodenya ceramah, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, untuk metode untuk kelompok itu biasanya Ibu berapa orang untuk setiap anggota? Untuk anggota biasanya saya tetapkan antara 2-3 jam. Jadi supaya anak-anak terfokus mengerjakannya, terus juga semuanya kerja. Jadi punya kontribusi dalam kelompoknya. Nah, untuk kelompok yang lain yang mendengarkan itu mereka
kelompok yang lain yang belum maju, mereka membuat materi yang kan sudah dibahas nih, ditampilkan sama kelompok yang maju. Terus apakah mereka membuat sebuah rangkuman dari apa yang temannya menjelaskan, atau hanya mereka dibuat LKPD-nya dari kelompok yang ditampilkan itu, Bu? Oke. Buat kelompok yang lain, saya boleh jawab? Udah ada lagi? Maksudnya, Ya, silakan, Bu. Oke. Biasanya ketika ada kelompok lain yang maju, saya selalu meminta anak-anak untuk bertanya, Bu. Jadi ada poin di situ. Kita dalam proses tanya jawab itu presentasi, ada poin pertama, poin presentasinya dari kelompok yang maju, dan kedua poin dari audiensnya. Semua yang terlibat dalam proses presentasi itu nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Itu biasanya bisa memacu anak-anak tuh buat nanya gitu, buat bertanya ke temannya. Walaupun mungkin temanya sama gitu, tapi kan pasti ada yang bagian-bagian yang mereka berbeda-beda yang ditampilkan gitu. Materi-materi atau apa informasi yang ditampilkan kan berbeda. Jadi biasanya kelompok lain itu diberikan kesempatan untuk bertanya. Boleh lihat contoh ininya, Bu, penilaian skornya untuk setiap mereka yang maju kelompok. Skor penilaian, maksudnya format penilaian untuk kelompok siswa yang maju dalam presentasi. Tunggu sih, Bu. Saya kayaknya kelupaan, Bu, buat masukin di sini. Saya cari di RWP yang itunya dulu ya, Bu. Oh, ya. Biasanya saya buat itu nanti kalau dalam presentasi itu ada bagian anak-anak per individu penilaiannya. Jadi proses mereka menjelaskan itu ada penilaiannya sendiri. Terus nanti proses mereka menjawab itu ada. Jadi nilainya nanti akan beda-beda per anak. Oh gitu. Ya, cukup itu saja. Terima kasih, Pak Sofia. Oke, terima kasih banyak Bu Yulia. Yang terakhir saya minta Bu Elma Sylvia, silakan mengomentari ini. Silakan komentar terakhirnya. Ya, Bu Indri, terima kasih Pak Sofian dan Bu Indri atas pemaparannya. Mohon maaf, di sini agak ramai dan suaranya agak putus-putus karena sinyal saya juga lagi bermasalah. Boleh minta tolong, saya mau lihat tujuan pembelajarannya, Ibu. Tujuan pembelajaran. Oke, dalam kalau tidak salah ya, mohon maaf nanti kalau ada kesalahan. Pada saat kemarin kami ada pengawas, itu kan diminta untuk tujuan pembelajaran itu harus melingkupi ABCD ya, audience, lalu ada behavior, lalu ada C-nya itu condition dan degree-nya ya. Jadi pada saat membuat tujuan pembelajaran itu harus merumuskan unsur-unsur ABCD, ada audiensnya, ada behaviornya, ada conditionnya, dan ada degree-nya atau kriterianya. Nah, mungkin dari saya itu aja sih Pak, apa namanya berkaitan dengan itu, karena kalau lihat kondisi dengan sikap menghayati agama dan perilaku jujur, ini belum ABCD ya ini, masih, Bu Elma. ya belum ada, ya Nah, belum Bu ada, Elma. belum melingkupi ABCD-nya. Nanti mungkin lebih dijabarkan lagi berkaitan dengan ABCD-nya, Ibu. Gitu aja, Bagus. Pak. Bagus, Bu Elma, masih ingat Bu Elma. Iya, Terima kasih, Bu karena Elma. memang iya, karena memang kami pada saat ada pengawas memang diminta untuk menunjukkan unsur-unsur tersebut. Jadi memang harus Iya, menekankan apa audiensnya siapa, lalu kondisinya seperti apa, lalu nanti degree-nya sampai dengan degree-nya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elma.
Oke, saya kira cukup ya untuk Bu Indri. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk Bu Indri beserta Bapak dan Ibu Guru semua tadi yang sudah memberikan komentarnya. Oke, tersisa satu lagi Pak Galih Padilla Padilla ya kalau tidak salah ya, kurikulum 2013. Tapi baik, karena Pak. sepertinya sudah mengantuk, kita break dulu ya. Jadi biar benar-benar siap nanti. Silakan Bapak dan Ibu Guru semua, kita break 15 menit. Ya, kita break 15 menit. Silakan bagi yang ikut lomba makan kerupuk, ikut lomba apa lagi, lari karung dan lain sebagainya di sekolah, silakan diperkenankan ya. Dan ketika break, silakan kameranya dinonaktifkan. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua. Sampai ketemu di 15 menit berikutnya. Oke, silakan.